Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku mau bahas tentang 3 HP terbaik dan cukup murah dengan Snapdragon 888. So, penasaran buat HP-nya? Simak terus videonya sampai akhir sama saya Hubert dari Gudang Tech, gudangnya teknologi. HP rekomendasi yang pertama yaitu Realme GT 5G. Nah, kalau kita lihat dari desainnya dulu, yang pertama yaitu desainnya ini cukup keren karena kalau kita lihat desainnya ini terinspirasi dari bidang otomotif, di mana warnanya yang kuning dan juga ada list hitamnya di bagian belakang HP-nya ini. Nah, dan juga kalau kita lihat dari bagian kameranya, yaitu bentuknya persegi panjang terletak di sebelah kiri atas dan menurutku ini cukup keren secara keseluruhan. Dan di bagian depannya tidak ada yang spesial seperti HP-HP pada umumnya. Tapi yang paling keren yaitu HP ini sudah dilengkapi dengan layar 120 Hz. Nah, di mana 120 Hz ini dikhususkan untuk para gamer, di mana kalau 120 Hz ini sudah pasti gambar dari HP-nya ini sudah sangat mulus. Dan juga kalau kita lihat dari RAM-nya, yaitu ada versi yang RAM 6GB, lalu ada yang 8GB dan juga 12GB. Serta internal storage juga dilengkapi dengan 128GB dan juga 256GB. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari speknya, di mana dia juga sudah pakai Snapdragon 888, menurutku HP ini sudah sangat powerful ya. Dan kalau untuk dibuat main game tujuannya, maka semua game pasti sudah bisa dimainkan dengan lancar. Nah, untuk kita masuk bagian ke kamera, yaitu kameranya sudah 64 megapiksel dan juga dapat menangkap video 4K. Kalau kalian mau lihat hasil foto atau videonya, berikut hasilnya. Di bagian baterai, HP ini sudah memiliki kapasitas 4500 mAh dan juga diklaim bahwa pengecasannya sudah 65 watt dan dimana itu selama 35 menit pengecasan maka sudah 100%. Nah, ini menurutku sangat keren banget dan sangat cepat banget buat ngisi HP. Nah, untuk Antutu benchmarknya yaitu 703986. Dan yang paling spesial yaitu harganya 7,3 juta. Nah, menurutku HP dengan 7,3 juta dengan spek seperti ini sangat bagus sekali. Dan sampai sekarang aku masih belum lihat bahwa ada HP dengan Snapdragon 888 yang lebih murah dari HP ini. So, kalau kalian mau lihat spesifikasi lengkapnya, berikut speknya. Rekomendasi HP yang kedua yaitu ROG Phone 5. Nah, kalau kita lihat dari desainnya sekilas ini keren banget, kesannya gaming banget. Karena memang ROG itu singkatan dari Republic of Gamer, di mana HP ini pasti dibuat oleh para orang-orang yang suka gaming. Nah, kalau kita lihat di bagian belakangnya yaitu sudah ada seperti lampu atau logo yang mengkilap warnanya dan juga warnanya ada dua yaitu putih ataupun hitam. Menurutku ini sangat keren banget dan juga desainnya itu gaming banget. Dan juga di bagian depannya tetap sama seperti HP-HP pada umumnya.
Lalu HP ini sudah dilengkapi dengan layar 144 Hz, di mana layar ini menurutku sudah yang paling atas, paling top, di mana kalau kita main game pasti jalannya sangat mulus banget dan enak banget kalau kita lihat di mata. Dan juga HP ini sudah dilengkapi dengan RAM, ada 3 varian, yaitu yang pertama 8 GB, yang kedua 16 GB, dan yang ketiga 12 GB. Nah, dari ketiga varian RAM ini sudah sangat-sangat besar. 8 aja sudah sangat besar, apalagi yang 16. Nah, dan juga internal storage seperti biasa yaitu 128 GB dan juga 256 GB. Kalau kita lihat secara spek, secara keseluruhan, lagi-lagi HP ini pasti kuat dipakai untuk apapun. Entah buat gaming, entah buat kerja, atau buat ya konten-konten, pasti semuanya bisa dilibas dengan lancar. Masuk ke bagian kamera, yaitu kameranya normal 64 megapiksel dan juga videonya dapat menangkap hingga 8K. Dan ini hasil dari video dan juga gambarnya. Untuk kapasitas baterai yaitu sudah 6000 mAh, di mana kapasitasnya ini sudah cukup besar dan juga diklaim dapat mengecas selama 52 menit dan juga sudah 100%. Nah, menurutku ini buat para gamer yang suka main terus dan mainnya berjam-jam. Nah, ini menurutku HP yang tepat buat mereka. Dan juga kalau kita lihat dari Antutu benchmarknya yaitu 718864. Nah, menurutku ini HP punya kualitas yang sangat baik dan juga performa yang sudah sangat oke, terutama apabila kita buat gaming. Dan juga yang paling akhir yaitu harganya. Harganya tidak terlalu mahal dan juga bukan yang murah banget, yaitu sekitar 9,5 juta. Apabila kalian mau lihat spek lengkapnya, berikut speknya. Masuk ke HP rekomendasi yang ketiga dengan Snapdragon 888, yaitu Xiaomi Mi 11. Nah, kalau kita lihat dari desainnya dari belakang, HP ini biasa, kesannya seperti HP-HP ya zaman sekarang dan juga ada kamera. Dan kalau kita lihat dari bagian depannya juga normal seperti HP-HP biasa, dan memang Xiaomi Mi 11 ini bukan diperuntukkan untuk para gamer atau ke orang-orang tertentu, tetapi memang diperuntukkan untuk umum. Nah, kalau kita lihat dari spek yang pertama yaitu di bagian layarnya yaitu sudah 120 Hz, di mana ini sudah cukup oke banget untuk pemakaian harian, pemakaian normal ataupun dipakai untuk gaming. Dan juga RAM-nya ada 2 varian, yaitu yang pertama RAM 12 GB dan juga 8 GB, serta internal storage 128 GB atau 256 GB. Kalau kita gabungkan spek ini dengan prosesor Snapdragon 888, maka Xiaomi Mi 11 ini bisa dibilang sangat oke dan bisa melakukan apapun dengan HP ini. Dan kalau kita lihat dari kameranya, hal yang paling spesial dari HP ini yaitu sudah 108 megapiksel dan juga dapat menangkap video dengan kualitas 8K. Dan ini hasil dari video dan fotonya.
Untuk bagian baterainya cukup oke, yaitu 4500 mAh dan juga punya kecepatan pengecasan sebesar 55 watt, di mana diklaim bisa mencapai 100% dalam waktu 53 menit. Dan untuk AnTuTu benchmarknya yaitu sebesar 668722. Nah, memang di antara dua HP yang saya rekomendasikan tadi memang performanya ini yang paling buruk, tapi AnTuTu 600.000 68722 itu nggak kecil. Jadi menurutku HP ini sudah sangat oke banget, dan juga HP ini dibanderol dengan harga 10.500.000. Apabila kalian ingin melihat spesifikasinya, berikut speknya. So, kesimpulan dari 3 HP ini, menurut saya dari ketiganya ini tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Nah, menurutku masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi, aku bisa merekomendasikan ketiga HP ini ke 3 orang tertentu. Yang pertama, kalau orang dengan budget yang agak minim tetapi pengen performa gaming yang cukup oke, ya mending pilih yang Realme GT5, karena Realme GT5 ini istilahnya best value, jadi nyaman di kantong tapi juga dapat HP yang cukup keren. Tapi kalau memang orang yang punya uang dan juga mementingkan performa dan benar-benar suka dengan gaming, ya saya sarankan untuk beli ROG Phone 5. Nah, tetapi misal orang yang juga tidak mementingkan gaming tapi mementingkan performa dan juga kamera, karena kan zaman sekarang HP pun juga sudah bisa buat konten, buat foto-foto, maka aku lebih nyaranin ke yang Xiaomi Mi 11. So, kesimpulannya ketiga HP ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan itu saja kesimpulan dari ketiga video rekomendasi HP dengan Snapdragon 888. Apabila suka, jangan lupa klik tombol like dan juga lupa juga untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.